Shalom, kembali lagi dalam renungan bertumbuh setiap hari. Kiranya perenungan kita menuntun kita untuk semakin serupa dengan Kristus setiap hari. Hari ini kita akan kembali merenungkan satu topik tentang pemimpin yang peduli. Bagian firman Tuhan yang menjadi fokus perenungan kita adalah Yehezkiel 34 ayat 16 terjemahan baru kedua yang berbunyi demikian. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, beserta yang gemuk dan yang kuat akan kuawasi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, ada sebuah institusi atau organisasi yang menerapkan prinsip bawahan harus menghormati atasan dan melakukan semua yang diperintahkan oleh atasan. Prinsip ini membuat atasan menjadi besar kepala, tidak mau peduli sama bawahan, dan terkadang tega main tangan kepada bawahannya. Bagi atasan, pokoknya bagaimana caranya para bawahan harus melayani dan memenuhi keinginan sang atasan. Bawahan tidak berani membantah karena akan mempengaruhi karirnya ke depan. Kondisi yang sama terjadi juga pada masa-masa menjelang runtuhnya kerajaan Israel. Ketika itu, para pemimpin Israel, baik sebagai raja maupun sebagai imam, hanya peduli pada diri mereka sendiri dan tidak mau memperhatikan rakyat Israel. Mereka egois, hanya memperkaya diri sendiri dan bahkan menindas rakyat Israel. Dan yang paling parah, para pemimpin Israel, baik raja maupun imam, tidak mengajarkan pengetahuan akan Tuhan yang benar kepada rakyat Israel. Akibatnya, bangsa Israel menjadi berdosa dan harus menerima murka Allah, mulai dari pemimpin sampai kepada semua rakyat. Mereka harus merasakan pembuangan ke negeri-negeri yang menaklukkan mereka. Kondisi bangsa Israel ketika di pembuangan begitu menyedihkan dan sangat memalukan. Melihat keadaan ini, Tuhan berfirman kepada Nabi Yehezkiel untuk memberi penghiburan kepada seluruh bangsa Israel yang berada di pembuangan. Tuhan mengingatkan mereka bahwa semua ini terjadi akibat kegagalan pemimpin yang disimbolkan sebagai gembala Israel. Tetapi keadaan ini tidak akan berlangsung selamanya. Tuhan akan mengambil alih tugas pemimpin Israel dan Tuhan sendiri akan menjadi pembala bagi bangsa Israel. Tuhan akan mencari mereka yang tersesat untuk pulang kembali ke tanah yang sudah dijanjikan. Tuhan akan merawat dan menguatkan mereka yang lemah, dan Tuhan akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Di sini, Tuhan sudah memberi contoh kepada setiap pemimpin, supaya pemimpin punya kepedulian, memiliki inisiatif untuk mencari mereka yang perlahan menjauh, membalut hati yang terluka oleh konflik, memberikan penguatan ekstra bagi mereka yang sedang kehabisan tenaga, dan tidak memanfaatkan mereka untuk keuntungan pemimpin itu sendiri. Untuk kita yang mungkin saat ini bukan pemimpin, teks ini juga tetap berlaku. Karena bisa saja suatu hari kita terpilih menjadi pemimpin. Ketika masa itu tiba, ikutilah contoh Tuhan sebagai pemimpin yang peduli. Mari kita merenungkan sejenak. Sudahkah kita memiliki hati yang peduli? Dan sudahkah kita mempraktikkan kepedulian kepada sesama kita? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Firman-Mu mengajarkan dan memberikan contoh kepada kami bagaimana kami harus bersikap kepada sesama kami. Biarlah kami memiliki karakter yang peduli kepada sesama dan tidak memanfaatkan sesama kami demi mengejar keuntungan pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Mari terus bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Sampai jumpa lagi dalam renungan kita esok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua.